Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, shaimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Alhamdulillah, Jumat kedua di bulan suci Ramadan. Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan puasa di siang hari, tarawih, tadarus, i'tikaf, dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Semoga Allah terus memberikan kepada kita istiqamah sampai akhir Ramadan, bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan yang sangat istimewa ini. Keistimewaan Ramadan pertama adalah diturunkan Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 185 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Semua yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu menjadi istimewa. Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi sayyidul syuhur, pimpinan bulan, rajanya bulan. Quran turun melalui malaikat Jibril menjadi sayyidul malaikat, pimpinan para malaikat. Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu menjadi malam yang istimewa. Beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, menghafal, memahami, mengamalkan dalam keseharian kita. Mu'asyiral muslimin rahimakumullah, tak heran ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan Ramadan. Rekor beliau setiap Ramadan 60 kali khatam Quran, siangnya 1 kali, malamnya 1 kali. Rasanya tidak mungkin bagi kita untuk menyamai rekor Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah. Paling tidak kita menargetkan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Quran paling tidak 1 kali. Karena kapan lagi kecuali di bulan suci Ramadan ini. Keistimewaan yang kedua, di bulan Ramadan ini Allah bukakan seluas-luasnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan dibelenggunya setan. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun nar wa sifsadatis syayatin. Apabila Ramadan hadir, maka seluas-luasnya pintu surga dibuka, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dibelenggunya setan. Yang dimaksud setan dibelenggu, dirantai adalah dengan puasa yang kita lakukan, kita mampu mengendalikan nafsu, maka
maka setan tidak ada tempat untuk menjerumuskan kita. Kemudian di bulan Ramadan ini juga keistimewaannya adalah setiap amalan ibadah itu diterima oleh Allah. Amalan sunnah pahalanya sama dengan amalan wajib. Amalan wajib berlipat-lipat ganda sampai 70 kali lipat. Ketika kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah misalnya, rawatib, tarawih, kemudian sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya, itu pahalanya sama dengan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di luar bulan Ramadan. Sholat wajib yang kita kerjakan, maka 70 kali lipat pahalanya. Ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah haji. Kemudian kita infak, sedekah, pahalanya sama dengan zakat. Begitu luar biasa pahalanya. Karena itulah bonus pahala yang berlipat ganda ini kita manfaatkan. Bahkan Rasulullah itu terkenal dengan paling dermawan-dermawannya di bulan suci Ramadan. Beliau dermawan. Ramadan lebih dermawan lagi. Kering infaknya seperti angin yang bertiup, saking beliau kedermawanannya luar biasa di bulan suci Ramadan. Sampai beliau mengatakan ketika seorang memberikan makan untuk berbuka puasa, maka mendapatkan pahala sama dengan yang berpuasa. Sebanyak orang berpuasa dari air yang dia berikan, dari kurma, dari makanan, roti yang ia berikan, sebanyak itu pahala yang Allah berikan tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa itu. Begitu luar biasanya. Karena itulah manfaatkan di bulan Ramadan ini kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berinfak, bersedekah, dalam berbagi kepada yang kekurangan. Ma'asyiral muslimin shaimin jamaah Jumat rahimakumullah. Keistimewaan Ramadan pula adalah di mana nanti di akhir Ramadan adanya Lailatul Qadar. Inilah yang tamu istimewa, tamu yang agung yang kita cita-citakan ingin meraihnya. Karena itu dari sejak awal Ramadan sampai hari ini, sampai nanti, kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, istiqomah, puasanya, tarawihnya, tadarusnya, infaknya, sehingga kita bisa meraih tamu yang istimewa. Khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan berikutnya, kita diwajibkan berpuasa. Puasa itu memiliki keistimewaan, hikmah, manfaat yang luar biasa. Pertama, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Inilah Allah memberikan kepada kita syariat, dan semua syariat perintah Allah itu memberikan kebahagiaan, kesehatan jasmani dan rohani kita. Salatkah, zakatkah, puasakah, hajikah, umrohkah, semua aktivitas ibadah itu menyehatkan jasmani dan rohani kita. Jadi kalau ada orang yang sakit selesai Ramadan, bukan karena puasanya, tapi pola makannya yang salah ketika buka dan sahurnya. Justru dengan puasa itu detoksifikasi racun yang ada dalam diri kita. Mungkin analoginya seperti kita punya kendaraan motor, mobil yang terus bekerja, tidak pernah berhenti, tidak pernah kita ganti olinya misalkan, terus bekerja tanpa istirahat, lama-lama akan turun mesin, rusaklah. Begitu pula dengan jantung, ginjal, paru-paru, usus dalam diri kita yang bekerja setiap harinya tanpa istirahat. Seperti apalah Allah tahu tentang kondisi kita. Allah syariatkan puasa dan diwajibkan bagi hamba Allah yang beriman untuk menyehatkan fisik kita. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Jantung akan sehat, paru-paru akan sehat, usus lambung akan sehat dengan berpuasa. Kita tidak pernah mendengar orang mati karena puasa, tapi pernah kita dengar orang yang mati karena kelaparan. Tapi karena puasa tidak ada, justru memberikan kesehatan yang luar biasa. Yang kedua, hikmahnya dengan berpuasa, Allah karuniakan pahala yang tidak ada hitungannya, berbeda dengan ibadah yang lain. Ini adalah menandakan agar kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Hadis qudsi Allah berfirman, as-sawmu li wa ana azibi.
Puasa itu untukku, akulah yang membalasnya. Ini berarti adalah menanamkan kesadaran bagi kita. Ibadah yang tidak bisa kita ria, sum'ah dalam ibadah. Ketika kita sholat, mungkin bisa penyakit ria ada dalam diri kita. Di hadapan mertua kita sholat pura-pura. Ketika kita zakat, infak, sedekah, kita bisa ria, sum'ah. Apalagi ibadah haji, orang lain pun tahu kita melaksanakannya, sekampung bisa tahu. Tapi ibadah puasa hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ibadah yang tersembunyi melahirkan kesadaran waskat. Inilah yang seringkali kita sudah zaman sekarang ini sudah mulai luntur dan lentur. Puasa menanamkan keikhlasan, kesadaran Allah selalu bersama kita. Kemudian dengan berpuasa kita menjauhkan sifat dari rakus, tamak, serakah. Negeri kita ini hancur banyak karena orang yang tamak, serakah, rakus, padahal dia sudah kaya, harta berlimpah, tapi masih saja kurang, korupsi dan seterusnya. Karena penyakit ini ya, hanya bisa dihilangkan dengan kita berpuasa. Tamak dari hurufnya saja itu mengandung makna yang jelek, rusak. Huruf-hurufnya to, mim, ain, semuanya kekurangan, selalu kurang. Nauzubillahi min zalik. Puasa merasakan penderitaan orang yang lapar, orang yang haus, orang yang susah. Tidak perlu seminar, langsung kita merasakan bagaimana orang-orang yang lapar, haus berbulan-bulan, berminggu-minggu, berhari-hari. Tapi kita hanya sampai maghrib kita bisa berbuka puasa. Inilah hikmahnya. Hikmah yang berikutnya, ketika kita berpuasa terjadilah pengimanan nafsu. Nafsu kita kendalikan dengan iman. Orang yang mulia adalah bagaimana nafsunya dikendalikan dengan iman. Tapi orang yang hina adalah orang yang nafsunya mengendalikan imannya, nafsunya mengendalikan dirinya. Akhirnya dia seperti binatang. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakin al-arda wa tabahawa. Kami Allah mengenali manusia tinggi derajat dengan kemuliaan akhlak, dengan Quran dan Sunnah. Tapi kebanyakan manusia memperuntukkan nafsunya, mereka itu bagaikan anjing. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu bagai binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang. Dan dengan berpuasa kita mengendalikan nafsu kita. Iman menjadi pemimpin, nafsu dikendalikan oleh iman. Memang kita dilaparkan, dihauskan jasmani kita, tapi ingatlah kita sedang dikenyangkan rohani kita. Ma'asyiral muslimin, shaiman rahimakumullah. Hikmah yang berikutnya dengan berpuasa menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Dua syafaat yasfa'ani pada hari kiamat yang diberikan kepada hamba Allah. Yang pertama yang berpuasa, yang kedua yang membaca Al-Quran. Kemudian dengan berpuasa adalah 4 di antara golongan yang dirindukan oleh surga. Kita rindu dengan surga, tapi hebatnya surga rindu dengan 4 golongan ini. Di antaranya orang yang berpuasa, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Kemudian yang berikutnya puasa itu nanti di surga ada yang disebut dengan babul rayyan, pintu rayyan. Siapa ini? Yang bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa ketika hidupnya di dunia. Itulah pintu surga bagi hamba Allah yang berpuasa. Mudah-mudahan di Jumat kedua Ramadan ini kita selalu diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa, tarawih di malam, tadarus dan berinfak, bersedekah, sehingga Ramadan ini menjadi lebih berarti, bermakna dari Ramadan sebelumnya. Dan di akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah, la'allakum tattaqun, dan di ujungnya minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah tanpa noda, tanpa dosa, seperti bayi dilahirkan oleh ibu kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim
ونفع بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منه ومنكم تلاوة إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.